Selamat datang siswa baru jurusan Tata Boga SMK Negeri 7 Malang tahun 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan dalam acara NPLS yang biasanya ini tahun yang memang di luar dari kebiasaan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya begitu MPLS kita perkenalan langsung kenal dengan siswa dan siswa pun langsung kenal dengan guru, dan tahun ini diberi sangat istimewa kita perkenalan dan acara MPLS ini melalui daring. Perkenalkanlah, saya Yuniati Agustina selaku Ketua Program Kompetensi Kejuruan Tata Boga, dan guru Tata Boga sendiri nantinya ada 6 yang tentunya akan yang kemarin sudah dikenalkan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu ada 6 guru Tata Boga dan 1 laboran, di mana 1 laboran tersebut akan sangat membantu kalian kalau kalian nanti akan praktek, yaitu membantu untuk bon alat maupun bahan. Peserta MPLS serta anak-anak siswa baru yang kami sayangi, kami cintai, saya harapkan dalam kegiatan MPLS ini kalian bisa mengikuti dengan serius agar bisa lulus dan bisa menjadi siswa SMK Negeri 7 Malang sesuai dengan pilihan kamu, pilihan yang tepat, yang sangat tepat, sebab kalian akan banyak mendapatkan ilmu dalam teori juga praktek, sehingga kalian punya nilai lebih nantinya di masyarakat, di dunia industri maupun di perguruan tinggi. Bagi kalian nanti yang mempunyai banyak rezeki bisa melanjutkan perguruan tinggi, mempunyai nilai plus karena mempunyai keterampilan yang mumpuni atau yang banyak. Jadi diharapkan kalian benar-benar serius dalam mengikuti MPLS tersebut. Anak-anakku sekalian, kalian tidak salah mengambil jurusan Tata Boga ini. Saya harapkan jurusan tersebut memang benar-benar pilihan kalian sendiri, bukan karena paksaan orang tua, ikut-ikut teman, ikut-ikut keluarga, atau bahkan dipaksa oleh orang lain atau orang tua kalian. Kalau hasil paksaan itu pasti tentunya tidak baik. Semoga kalian bisa masuk Boga dengan pilihan kalian, dan kalian bisa buktikan bahwa kalian bisa, dan kalian buktikan bahwa kalian akan lebih terampil, lebih berkompetensi di Boga ini. Karena di Boga ini tidak hanya pelajaran teori seperti di SMP. Kalau kalian kemarin dari SMP, basicnya adalah pelajaran umum, adaptif dan normatif. Nanti juga di SMK akan dapat, tetapi nilai plus, nilai tambahannya adalah nilai atau kompetensi di bidang produktif. Adapun kompetensi di bidang produktif tersebut atau struktur kurikulumnya nanti akan kami sampaikan di dalam PPT tersebut. Kalian bisa melihat PPT, dan dari PPT tersebut akan saya jelaskan, saya terangkan sejelas-jelasnya, dan kalian mencatat dengan seksama, cermat kalian karena di akhir daripada saya menyampaikan materi ini akan ada tugas yang harus kalian selesaikan, dan harus kalian kirim resume tersebut atau ringkasan tersebut. Kalian tulis dengan tangan, kemudian kamu foto dan kamu upload di link SMK 7 yang nanti akan dikirim ke kalian semua. Baiklah, boleh dilihat di PPT yang akan saya tayangkan di program-program Boga. Untuk program Boga sendiri di kurikulum Boga nanti kalian akan
belajar ini dimulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 10 kalian akan mendapatkan pelajaran keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini akan mempelajari bagaimana makanan tersebut aman dimakan. Jadi sebelum adanya COVID ini sebenarnya kalau Boga itu nomor 1 kita sudah pelajari sanitasi hygiene. Jadi keamanan pangan ini meliputi sanitasi hygiene, bagaimana mengolah makanan tersebut bisa bersih, aman untuk dimakan. Kemudian ada Boga dasar, di mana Boga dasar nanti kalian akan belajar tentang teknik makanan, kemudian bagaimana cara penyajian, kemudian cara mengolahnya, dasar pemilihan bumbu dan sebagainya akan dikupas habis di Boga dasar. Kemudian ada juga bagaimana kalian memilih daging yang baik, ikan yang baik, bahan yang baik, sehingga makanan bisa tampil enak, bisa bernilai gizi tinggi, rasanya tidak pudar, rasanya tidak enak, tetap berkualitas dan bisa disajikan dengan baik. Kalian akan mendapatkan pelajaran di pengolahan bahan makanan. Tidak lupa juga di kelas 10 kalian akan mendapatkan pelajaran ilmu gizi, di mana ilmu gizi tersebut adalah mempelajari nutrisi gizi yang harus masuk di dalam tubuh kita. Kita banyak belajar menghitung nilai gizi untuk penyakit, kemudian untuk anak-anak sehat, dan kebanyakan kalau kalian nanti bisa paham atau menggeluti gizi, bisa jadi sarjana gizi sekarang ada dan bisa bekerja di rumah sakit. Jadi ini adalah mapel produktif yang kita keluarkan di kelas 10, di mana mapel dasar tersebut harus kalian benar-benar pelajari, harus benar-benar kalian lulus dengan nilai KKM. Karena kalau satu pun tidak KKM berarti kalian tidak bisa naik ke kelas 11. Karena kelas 11 di struktur kurikulumnya itu akan lebih berat lagi karena banyak praktek, dan ini adalah ini struktur kelas 11 ini banyak sudah ada peningkatan, kalian banyak melakukan praktek karena ini basic kalian untuk melakukan prakrin, di mana prakrin akan dilakukan di industri, banyak di industri hotel, rumah sakit, kemudian catering dan sebagainya. Di kelas 11 yang kalian pelajari di sini adalah pelajaran tata hidang, di mana untuk tata hidang kalian nanti akan mempelajari alat-alat yang dipakai untuk menghidangkan suatu hidangan, kemudian bagaimana menyajikan, kemudian bagaimana menerima tamu dan sebagainya, nanti akan dikupas habis di pelajaran tata hidang. Kemudian kalian juga akan mempelajari di pengolahan penyajian makanan kontinental, di mana pengolahan penyajian makanan kontinental ini akan mempelajari masakan-masakan kontinental dan Asia. Kemudian kalian juga akan belajar pelajaran membuat kue, yaitu produk cake dan kue Indonesia, atau disingkat dengan PCKI. Nanti kita juga akan mendapatkan yang hobi, yang senang membuat kue, nanti ada wadahnya. Kemudian juga ada produk pastry dan bakery, di mana produk pastry dan bakery ini kalian selain harus tahu, harus terampil, kemudian harus benar-benar cermat, karena ini pilihan yang memang sangat tepat sekali, karena di dunia di luar banyak sekali toko-toko yang sudah membuka pastry dan bakery. Kemudian kalian tidak hanya pandai memproduksi atau membuat, tapi kalian diajarkan nanti di pelajaran namanya PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Disinilah kalian ditempa atau belajar untuk mempacking supaya packing tampilan cantik, sehingga waktu dijual itu akan mempunyai nilai tinggi. Jadi semaksimal mungkin kalian belajar produk tapi bisa memasarkan dengan nilai tinggi, tampil cantik tapi tidak merugikan orang lain dan sangat-sangat mendapatkan untung yang banyak dan orang lain tidak akan kecewa. Itu nanti akan dipelajari di pelajaran PKK.
Kemudian di kelas 11 ini yang tidak kalah pentingnya, karena kalian nanti sudah semua pelajaran lulus di kompetensinya, lulus dengan nilai KKM, tetapi di kelas 11 ini ada namanya prakerin, praktek kerja industri, di mana praktek kerja industri ini akan dilakukan dengan industri, yaitu kalau di Boga nanti kalian akan yang memilih di hotel, insya Allah nanti banyak sekali tempat-tempat hotel di Malang ini yang kerjasama dengan SMK Negeri 7, nanti bisa dilihat di PowerPoint ini. Ada Hotel Savana, 101, Santika, kemudian Atria, Arya, Singgasari, Jambuluwuk, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang menyukai bakery pastry, nanti juga kita ada kerjasama juga dengan banyak perusahaan yang mengolah di bidang pastry bakery, di antara adalah Hawaiian Bakery, kemudian Panda Bakery, kemudian ada Boss Bakery, kemudian ada Citra Bakery, dan sebagainya. Kalian yang menyukai untuk masakan daerah atau belajar masak bumbu-bumbu dan sebagainya, kami juga menyiapkan di catering, yaitu Bumasto Catering maupun di Sono Kembang Catering, dan masih banyak lagi. Tentunya di rumah sakit juga dibuka kesempatan yang memang mempunyai yang kalian suka dengan gizi atau membuat menu gizi atau makanan sehat, boleh untuk masuk atau prakerin di rumah sakit. Tentunya waktu kalian prakerin ini benar-benar tidak hanya sekedar prakerin, tapi benar-benar kalian tidak memalukan, karena kalian akan membawa nama orang tua, 2 membawa nama kamu sendiri, dan 3 membawa nama sekolah. Ini benar-benar yang kalian harus catat dan tidak boleh main-main, tapi harus serius, karena banyak yang gagal hanya karena di prakerin. Tolong ini sangat-sangat diperhatikan, dan prakerin ini memang syarat utama untuk naik di kelas 12. Nah, ini untuk program di kelas 12 sama, kita melanjutkan di program kelas 11, tetapi tentunya di kelas 12 karena kalian juga sudah mendapatkan banyak belajar di dunia industri maupun di dunia usaha, tentunya di kelas 12 ini lebih akan ada peningkatan di bidang prakteknya, mungkin penampilannya akan lebih menarik, packingnya lebih menarik, kemudian variasinya lebih menarik. Ya, ini akan diwadahi dengan program-program di pengolahan dan menyajikan makanan Indonesia. Kalau di kelas 11 makanan kontinental yang kalian dapat di kelas 12 akan mendapatkan pelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Ini kita kupas makanan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita sampaikan. Kemudian juga kita tingkatkan dari produk cake dan kue Indonesia, yang kelas 11 sudah ada, kelas 12 juga ada, yang tentunya akan lebih banyak variatif dan variasi serta inovatifnya. Kemudian produk pastry dan bakery nanti kelas 12 tetap masih ada, dan kemudian dari program-program ini semua juga di packing, dikemas dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Inilah tadi anak-anakku sekalian program yang kita tawarkan atau program yang ada di jurusan Boga. Kemudian dari program tersebut kalian juga bisa lihat di semak di PPT tersebut. Setelah tahu program, tentunya Bu, kapan sih kita bisa praktek? Lah, tentunya waktu kalian masuk di dalam lab, nanti kalau kita praktek itu adalah masuk di dalam ruangan yang namanya adalah laboratorium. Lab di sini ada nanti memang 2 lab kitchen memang untuk pengolahan, dan satunya adalah lab service, di mana dua-duanya ini akan kalian memakai baju yang berbeda. Kalau di kitchen nantinya tentunya kalian membawa perlengkapan 2, yaitu perlengkapan diri yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah baju chef atau baju jas lab, di mana baju jas lab tersebut harus memang rapi, dikenakan rapi dan longgar, tidak boleh press body, tidak boleh, memang harus longgar. Kemudian harus memakai
hat atau topi, dimana tujuan topi tersebut adalah harus menutup rambut. Tidak boleh rambut ada yang kelihatan, tetap harus tertutup rapi. Kemudian setelah pakai hat tentunya kalian harus ada necktie atau disebut dengan dasi. Ini tujuannya kalau masa ini akan mundar semandir ke sana kemari akan mengeluarkan keringat. Nah, diharapkan keringat tersebut tidak jatuh ke makanan atau tidak jatuh ke bahan yang akan kamu olah, jadi bisa diserap melalui necktie atau dasi tersebut. Tidak lupa juga syarat selanjutnya adalah celana yang kalian pakai nanti adalah celana warna hitam dan bahannya tidak boleh dari jin, yaitu bahan dari kain. Juga setelah celana tentunya depannya baju kerja kita ditutup dengan apron. Ya, apron itu kain yang 1 meter lebarnya, itu kita lilitkan di pinggang ini untuk menutup daripada baju kerja supaya tetap makanan kita rapi dan bersih. Ini perlengkapan pribadi kita yang harus benar-benar kita bawa. Kemudian setelah perlengkapan pribadi kita lengkap, tidak lupa juga sepatu, pakai safety shoes. Safety shoes-nya di sini adalah benar-benar sepatu, tidak boleh pakai sepatu high heel atau hak tinggi. Nanti itu dipakai untuk pelajaran servis. Tetapi di kitchen ini memakai safety shoes, di mana diusahakan memang sepatu tersebut yang mempunyai alas atau bawahnya adalah yang terbuat dari karet. Safety shoes itu tidak licin untuk lari, kemudian untuk naik, untuk kerja cepat itu tidak licin, karena nanti lantai akan mempunyai banyak kendala kalau kalian akan di lapangan. Jadi tidak boleh memakai sepatu yang licin, tepatnya pakai safety shoes. Kemudian setelah sepatu semuanya sudah lengkap, tidak lupa kebersihan daripada diri. 1, masuk lab atau praktek kalian benar-benar kuku diperhatikan, tidak boleh panjang, tidak boleh bercat. Kuku harus dipotong ya, pendek sekali. Kemudian yang kedua tidak bercat, kemudian tidak boleh memakai cincin atau benda-benda logam yang ada di tangan tersebut ya, karena benda logam tangan tersebut akan menyimpan banyak kuman ya. Sekarang ada COVID-19, ini benar-benar benda logam, kalau COVID-nya nempel di sini susah untuk bersihkan dan akan bertahan lama di sini ya. Nah, itu sebelum ada COVID ini sebenarnya dibuka sudah diperhatikan hal tersebut. Jadi tidak boleh ada yang pakai cincin ataupun gelang dan sebagainya, atribut dilepas, nanti boleh dipakai setelah kalian masuk di ruang, setelah kalian keluar dari ruangan laboratorium. Itu adalah syarat-syarat kalian masuk di lab ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua juga ada perlengkapan pribadi yang harus kalian bawa, dan ini harus tidak boleh lupa dan tidak boleh ketinggalan, karena ini adalah alat bantu yang tidak boleh kita pinjam ke orang lain. 1 yang harus kalian bawa adalah pisau, karena ini alat pribadi kalian, kemudian sendok, kemudian garpu, kemudian gunting, kemudian piler, dan 2 serbet. Di sini kita siapkan 2 serbet, yang mana 1 serbet untuk bersih, yang kedua adalah serbet untuk kotor. Bukan berarti membawa serbet kotor dari rumah, tidak, tetapi diharapkan dua-duanya juga bersih, tapi yang satu disiapkan atau disimpan dalam saku kalian di jas lab kerja. Tadi ada saku, simpan dalam saku, di mana yang serbet bersih tersebut kita pakai untuk mengelap alat-alat yang kita perlukan atau yang sudah bersih. Kalau lap kotor ini tentunya kita pakai untuk meja-meja kotor, kompor dan sebagainya yang sudah kotor. Itu kita harganya. Ini adalah perlengkapan pribadi yang harus disiapkan dan kalian bawa. Dan perlengkapan pribadi tadi, ini ya bisa dilihat di PPT kami dan bisa dicatat. Ini bisa kamu taruh di dalam tepak, dan tepak tersebut selalu kamu bawa, selalu dimasukkan dalam tas. Jadi tidak ketinggalan. Nah, ini tadi adalah tatip yang ada di kitchen. Selanjutnya
Sekarang kalian belajar di SMK tentunya akan beda dengan SMA. Apa sih perbedaannya? Ya, ini perbedaannya keterampilan tadi ya. Kalau SMA mungkin ada tim normatif, tidak ada keterampilannya, tapi di sini adalah banyak keterampilan. Nah, di Boga sendiri punya program jurusan. Nah, program jurusan yang kalian nanti ikuti di Boga sendiri ini ada satu adalah praterin, ya, praktek kerja industri. Kemudian ada kunjungan industri, di mana kunjungan industri nanti kalian akan belajar dan bisa juga praktek di situ atau mengenal olahan yang ada di industri. Yang ketiga adalah table manner, dan table manner ini dilakukan sebelum kalian melakukan praktek kerja industri biar mengenal bagaimana cara servis pelayanan kepada tamu. Dan program yang terakhir di kelas 12 adalah UKK. Di sini UKK ini uji kompetensi kejuruan, di mana kalian harus bisa praktek sendiri baik servis maupun di kitchennya, di produknya. Ini praktek yang kalian praktek ini mulai dari makanan pembuka sampai penutup. Jadi ada 4 hidangan yang harus kalian masak sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini yang harus dipersiapkan. Ini adalah program-program jurusan kita. Kemudian juga di Boga ini ada program unggulan. Jadi harusnya kalian nanti mempunyai inovatif, kreatif, memilih program unggulan apa. Nanti kita beri masukan kamu, di antara kamu bisa memberi masukan ke sekolah. Juga kami sudah siapkan program unggulan di sekolah kami di SMK Negeri 7 adalah program unggulannya adalah mie sehat. Kenapa kita pilih mie sehat? Ini memang kita pengen membantu. Yang kita lihat ini banyak anak kecil, mulai kecil, orang tua, dewasa, remaja, sampai orang di rumah itu sangat menyukai mie. Tapi mie yang mereka sukai ini banyak mie kemasan, mie yang produk, mie yang instan, di mana mie tersebut tidak sehat. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada pewarna, kemudian ada pengawet, dan sudah bertahun-tahun mungkin di dalam packing, dan itu tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Makanya kita produk dengan unggulan kita adalah mie sehat, di mana mie dengan menggunakan nutrisi tinggi atau bahan dasarnya adalah sayur-sayuran bernutrisi tinggi dan tidak memakai bahan pengawet. Ini produk unggulan dari kita Boga. Kemudian anak-anakku sekalian, kalian tetap di dalam pembelajaran nanti dalam melakukan MPLS nih harus selalu hadir, karena harus selalu hadir setiap hari dan aktif mengikuti, karena absensi akan berjalan terus. Dan di akhir dari program tersebut nanti kalian akan mendapatkan tugas dari pemateri maupun dari kakak-kakak OSIS yang memberi materi kalian. Nah, inilah tadi anak-anakku sekalian sekelumit pengantar dari kami. Program sudah, program keunggulan sudah, kemudian cara pembelajaran di Boga sudah kami perkenalkan, kemudian DUDI yang ada di Boga sudah kami kenalkan. Sekarang giliran tugas terakhir yang harus kalian upload di link SMK Negeri 7 nanti adalah 1. Kalian meresum atau membuat ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dicatat, ditulis tangan, kemudian di-upload. Saya tunggu tugasnya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu, dan selamat bergabung di Tata Boga SMK Negeri 7 Malang. Terima kasih.